Alhamdulillah, kameraku balik. Aduh, alhamdulillah semalam sempat kesita sama Askar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salagu TV, Brega, Senda. Part 5, alhamdulillah ya. Semoga nggak bosan. Ya, terima kasih udah stay tune terus ya. Betul, terima kasih juga untuk tidak bosan. Ini masih ada ya baterainya ya. Terima kasih untuk tidak bosan menyaksikan channel ini. Karena ini setelah dari Madinah kemarin saya akan cerita tentang Mekah ya, ibadah umroh. Tapi ini mohon maaf banget karena memang nggak banyak video yang saya ambil ya, karena ada momen dimana memang saya ketangkep Askar. Nanti saya akan cerita, dan juga selain ketangkep juga karena ini banyak ibadahnya ya kan, jadi saya memang nggak berani untuk bawa kamera, tapi ada beberapa video atau sa'i dan sebagainya sebelum ketangkep ya. Maaf ibu bareng ya Pak, ibu kalau salah kayaknya kedodoran. Iya. Kita mau pulang cepet. Yuk, dalam. Ya. Udah kan ayo dalam. Nggak, biasanya kemana bang biasanya? Aduh, gue minta maaf tadi sama ibu. Iya. Saya itu gimana? Lari kecil kecil nanti, ya. tapi di antara lampu yang hijau. Apa? Syai dulu ya. Tidak seluruhnya di area saya itu lari. Hanya di antara lampu hijau tadi. Lampu hijau itu kan antara Hajar Aswad, Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Oke. Saya kira Dok Medeni soalnya takut diingetin Askar. Seputar sih bela kesel. Ya, ini apa? Soalnya saya punya akses buat naik skuter saya. Naik skuter lagi. Itu gimana maksudnya, skuter boleh ya itu? Boleh. Saya. Ini saya. Lari-lari kecil ya? Sofa Marwa kayak ceritanya siapa? Nabi apa? Hajar. Hajar. Itu Nabi Ismail. Jadi kenapa terjadinya ada ritual sa'i dari Sofa ke Marwa? Jadi pada suatu hari itu, pada kala itu Nabi Ismail tuh kehausan. Dia nangis. Dia sebagai naluri seorang ibu kan, Siti Hajar berusaha untuk mencari air untuk minum anaknya. Dia lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, begitu terus bolak-balik sampai 7 kali. Kalau dibilang deket sih ya nggak terlalu deket ya. Bolak-balik mungkin bisa sekitar 2 kilo lebih lah. 2 kilo ya? Nah, jadi kalau larinya itu dari titik hijau ini aja. Nah, sa'inya hanya di sini aja. Oh, ini titik hijau ini titik kanannya ya? Iya. Ham. Katakan kau. Udah mulai lari ya? Lari kecil. Oke, terus? Ketika tadi kita tawaf di depan Ka'bah, terus Sela doa kan? Itu nggak ada sekat antara doa Sela sampai ke Allah. Sampai ke arasnya Allah. Dan di atas kita sesungguhnya malaikat juga ikut tawaf di atas. Oke. Tadi nanya sa'i umroh itu 24 jam nggak kata Bang Wahyu? 24 jam ya? The City Never Sleep? Ya, City Never Sleep itu ya Mekah, Madinah. Oke. Tapi yang paling benar-benar never sleep itu ya di Mekah. Mekah ya? Karena ketika tawaf dan sa'i berhenti, tawaf berhenti, maka bumi ini pun akan berhenti. Oke. Itu di belakang ramai sekali ya? Lur, info ibadah sih, berarti info kuliner ya. Jadi saya merasakan saya merasakan puasa pertama, Masya Allah ya. Ada hadis yang mengatakan
waktu Ustadz yang ngomong, kalau berpuasa di tanah suci itu sama dengan berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Disalahkan kalau saya memang salah ya, tapi kata kiai saya, kata Ustadz Ahmad juga seperti itu. Jadi sebuah keberuntungan untuk bisa berpuasa di tanah suci ya, terutama di Mekah Al Mukarramah ya. Puasa pertama saya nyari kolak ya ora ono ya. Waduh ya, nyari makanan Indonesia nggak ada ya. Intinya berbuka puasa dengan kurma yang ganjil. Nah, terus pakai roti, tak ngeneke tak dulu iki pakai kacang hijau. Tak jajal kacang hijau jebret, tak kira lagi yo. Walah, karir jebret ya. Tetap masuk sih. Cuma kan ya ora kayaknya kan kulino gorengan gitu ya. Waduh, jadi kalau ketemu gorengan itu kayak harta karun yang sangat berharga ya. Dan dari berbuka puasa itu kita ambil mikot ya. Kita ambil mikot, ambil niat lagi untuk umroh yang kesekian. Jadi teman-teman, jadi umroh itu nggak hanya satu kali, jadi bisa kalian ulangi 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Ada istilah apa tuh ya? Jadi kalian bisa mengumrohkan orang-orang yang sudah terdahulu. Kayak saya hari umroh kedua saya mengumrohkan istri saya, umroh ketiga saya mengumrohkan ayah saya, umroh keempat saya mengumrohkan adik saya gitu. Udah ya, adik, bapak sama istri saya. Jadi berpuasa pertama kali di sana juga luar biasa, kurang lebih memang 12 jam, 14 jam kalau nggak salah ya, karena perbedaan waktu juga ya kan. Tapi kita lebih banyak jalan-jalan karena alhamdulillah saya bersama ownernya Al-Aqsa Pusat langsung ada Haji Wahyu ya. Halo Ji, assalamualaikum. Yang datang langsung dari Jakarta nyusulin kita loh ya. Jadi kita berempat ini sini guyon tok aneh kan ya. Alhamdulillah kameraku balik. Aduh, alhamdulillah semalam sempat kesita sama Askar. Ternyata aduh deg-degan banget ya. Wajahku pas ingin kesita Askar jaremu tegar toh? Ucat. Lah iso, salaku tegar ya. Ucat kalau ngomongannya gini. Please, I'm in love Mekah, love Mekah. Jadi kemarin tuh disita sama Askar ini kameranya karena memang nggak boleh ya bawa kamera profesional di sini kan. Terus disita, sempat alot setengah jam sampai 40 menit gitu. Terus tatoku dipermasalahkan juga. Aku ngomongnya mau alaf tuh ya. Listen, mau alaf, I love Mekah, I love Madinah. Mau disita pernah nangis sih, nek barangnya mana? Lihat lah. Mending disita penjaga. Nek disita apa maksudnya di sak kartune kameranya nggak masalah, gue di kantor ya orang bingung aku tuh. Joli dah. Oh, joli ya, tetap mengganti ya. Aduh, tapi untungnya dengan kuasa Gusti Allah saya bisa koya-koya. Ya Pak. Assalamualaikum. Wah, itu masuk mikro. Yeay, kita mau kita naik taksi. Depan lah ngevlog. Hati-hati. Tanah Mekah, Masya Allah. Assalamualaikum. Salam. Aduh, Bang mau mana Bang? Tanim. Tanim itu adalah Tempat mikot. Masjid Aisyah. Masjid Aisyah kita mau umroh yang kedua untuk mengumrohkan orang-orang yang sudah terdahulu gitu. Memang orang terdahulu ya, Mas itu tidak boleh ya? Ya boleh. Boleh, tapi Boleh. kalau sudah tidak mampu. Oh, kalau sudah tidak mampu, cacat. Sudah tua. Oke. Di sini. Enggak, Bos. Beli surat-surat tuh bos biasa. Kenapa terjadinya mikro? Kudu ngerti itu. Aku memang kalau asal masa perang Uhud. Ora apa kan micet ra entuk ngene micet ra. Hey, ini Masjid Aisyah. Aisyah romantisnya, cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Alhamdulillah buka puasa kita.
Zam-zam. Bismillah. 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 Udah sholat. Insyaallah ini kita mau ambil mikot, ambil niat untuk umroh lagi ya di Masjid Aisyah di Tanim Namim. Sholat 2 rakaat dulu untuk mengambil niat. Bismillah. Guyon sampai di selentik deh ya taraweh. Akhirnya nanti saya cerita taraweh pun akhirnya 1 juz ya. Saya nggak bawa kamera, 1 juz ya, dari yang gayanya gini itu sampai gini delengap dulu idoro dulu orang secara ya. Karena saya nggak konsennya ya, bacanya lama ya karena nggak terbiasa kan. Karena kita kan biasanya ya ayat panjang, cuman tiba-tiba ruku, waduh ini panjang banget memang ya, karena di sana kan memang biasanya adatnya untuk menghatamkan Al-Quran seperti itu ya. Berbuka di hotel Anjum, hotel bintang 5 juga di Mekah ya kan. Wow, jaraknya juga lumayan ya. Jadi di sana memang dekat, kalau dilihat dari hotel, wah ini Ka'bah deket. Tapi melaku ya adoh ya. Paling enak memang di Zamzam Tower, itu pusatnya, ada perbelanjaan di sana. Saya masuk juga ke Zamzam Tower. Sebelumnya saya ditahlul dulu nih, potong rambut, saya nggak bawa kamera. 10 real kalau nggak salah. 5 real. Dipotong ya, tak kalau ramah, dasku dicengak-cenguk ini ya. Jadi motongnya kalau kita kan Amit mas. Oh dia nggak? Insyaallah lah, insyaallah. Enggak lah, ketarik-tarik ya. Karena mungkin kredit ya, saking banyaknya orang. Makanya sebenarnya tahallul itu cuma potong rambut sedikit aja, krek. Tapi sunnahnya memang menghabiskan. Gitu. Jadi sebenarnya saya bukan nggak mau ya, aku memang bertekad untuk botak ya. Tapi Mas Wahyu kan, Haji Wahyu gondrong tuh, potong lah, kurangnya bolak-balik yo, mau bola botak terus malah rambutku entek. Oh iya benar juga ya. Jadi memang sunahnya untuk menghabiskan rambut ya, seperti itu. Di tahallul saya nggak bawa kamera, ada kejadian soalnya waktu di sa'i itu. Jadi waktu pertama kali lihat Ka'bah nangis, saya sempat ambil gambar di Ka'bah itu waktu bayi nangis ya tadi ya. Sampai dengan sa'i, putra-putra kecil selama 7 kali itu ketangkep ya, Masya Allah. Deg-degan. Wah, saya pucet katanya. Karena kalau mau Taif saya ikut bantu, atau Mas Iqbal atau Mas Wahyu ikut bantu, itu kena semua nanti timnya. Jadi saya memang dibiarin. Jadi mereka nunggu di pojok. Piye ki? Saya bingung piye ki? Saya ngomong tuh, tato saya ketahuan ya kan, dia ngeliat saya tatoan di tangan, Masya Allah, mu'alaf, Masya Allah, berbohong saya di sana ya, I love Madinah, I love Mecca, saya bilang gitu, mu'alaf, sampai dia mentranslatekan di HP-nya bahasa Arab ke Inggris. Intinya di sini nggak boleh bawa kamera, kalau pakai handphone boleh, saya pakai kamera profesional, yang itu dilarang, memang ada larangannya sih, saya memang jujur, wallahi demi Allah saya nggak tahu ada larangan untuk membawa kamera. Walaupun saya juga paham akhirnya kok nggak ada orang yang bawa kamera, kok cuman saya tok gitu kan. Sampai akhirnya saya sadar, disita alot 15 menit. Saya bilang, Insya Allah. Soalnya kalau Mutaif saya ikut itu bisa kena semua, bisa dideportasi malah Mutaif saya ya kan. Akhirnya saya lobby, saya ketik, ya intinya Masya Allah ya, intinya ini cuma for documentation, saya bilang gitu ya kan. Bisa buat sekolah sah. Saya tunjukin, dia pengen lihat isinya. Saya lihat itu dari pertama, ini keberangkatan. Saya bilang ya, I'm from Indonesia ya kan, berangkat saya di Mekah, ini cuma buat dokumentasi biro. Saya bilang akhirnya dengan orang gede loh, Askari, wah garang-garang langsung, set dikasih, Masya Allah, langsung saya peluk lah. Akhi, jazakallah khair, saya bilang. Terima kasih banyak ya. Dicolki langsung tak masuk ke, wah kalau saya bayangke kalau disita ya nggak ada video ini. Ya memori ini kono kabeh. Ya nggak ada video ini, alhamdulillah. Itu cerita saya ya buat teman-teman. Kalau di Ka'bah, kalau di area Ka'bah, kalau bisa jangan bawa kamera ya.
karena memang ternyata dilarang dan saya baru tahu ada larangannya. Makanya saya kalau HP bebas ya, yang ngerekam model lebih, yang membuat timelapse sama membuat gaya-gaya unstoppable, nggak masalah ya toh. Terus sampailah kita makan, akhirnya makan itu belanja di Zamzam Tower, langsung ngadep Ka'bah, mall terbesar mungkin yang ada di sana ya. Walah, ceweknya ajib cantik masya Allah ya, dari mukanya yang ada Uzbekistan gitu kan. Waduh, saya niteni kalau anak muda, kalau cewek-cewek bernikop make nikop ya, make cadar itu, kalau HP-nya boba itu pasti cantik. Saya ngeliatnya gitu, wah kiayu cah nom ya, misalnya HP-nya bobana nih biasa nih ya, bukannya diskriminasi dengan yang lain, enggak. Biasanya yang pakai iPhone tuh yang anak-anak muda, yang nom, wah pakai sneakers gitu, pakai Air Max keren lah pokoknya. Di P3 belanja ya. Mau ngomong apa kamu? Tawaf, akhirnya besoknya tawaf wada, tawaf perpisahan. Sebelum saya pulang ke Indonesia, kita ke Jeddah dulu. Jeddah. Nah, di sini baru saya ngeliat orang tatonan. Saya tuh saya ada cerita sedikit ya teman-teman. Jadi waktu saya di Ka'bah itu memang saya dikeplak sampai 3 kali ya. Umrah pertama saya ditampek. Saya bertato, dulunya sebelah kanan ya, konangan ya. Haram. Yang pertama mengharamkan, yang kedua nggak mengharamkan, cuman dari gestur tubuhnya kayak nangis nih Gusti Allah, pasti dimaafke, pasti Gusti Allah Maha Pemurah lah, dibilang kayak gitu. Karena memang ini ya kita bilang ini dosa saya, ini kenakalan remaja ya kan, waktu saya ngeband-bandan akhirnya harus mentato tubuh ya kan. Jadi ya aku udah bayangnya Virgon kok piye ya. Virgon kan wingi umroh tuh kan tatonya sak gulu full. Lagi mau ora dikeplak mana yang jekongge ya. Jadi saya kena 3 kali gara-gara tato. Itu juga salah satu bentuk diskriminasi lah. Karena memang nggak ada orang bertato di sana. Waktu di Jeddah itu saya lihat orang bertato. Itu lucu tuh, dilihat video Jeddah. 103 ora tuku ora popo karepmu, iso ngomong barang, jadi ngerti bahasa Jawa. Jadi di sana sekali lagi jangan heran ya, pokoknya mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai rupiah pun laku kayak gitu ya. Di Jeddah. Oh iya, apa itu? Oh iya, karena di sana nggak boleh bergerombol, Bud. Kita nggak boleh bergerombol ngenteni konco lagi, teman-teman haji disuruh diusir, jadi nggak boleh mandek. Oh iya, di Jabal Rahmah ya itu ya. Oh iya, saya baru tahu ya, waktu di Jabal Rahmah itu di tempat pertemuannya ayah Adam dan Bunda Hawa di sana ya, ternyata banyak yang jualan ilegal, karena di sana juga PKL sangat ditata rapi ya, dan ada lisensinya mungkin ya. Datanglah serse, jadi serse ini gue gamis kok. Tapi kan serse ini nggak bagian preman ya, nggak gue gamis. Ada videonya, dikejar tenanan dikejar tapi buat tembakan, larilah mereka gitu ya. Sampailah kita di kota Jeddah, kita lanjut di part yang terakhir, berbelanja di Jeddah yang ternyata banyak yang tutup. Itu masih dalam rangkaian puasa. Sampai kita ke bandara, sampai kita ke Jakarta, sampai kita OTW lagi ke Semarang dengan naik bis. Dini hari baru sampai di Ungaran, di tempat kehifatan lagi ya. Salah, jalan-jalan. Di masjidnya aja. Baik. Nih mau city tour. Mana? Sedikit Pak Ustadz. Sekarang kita mau ziarah di luar kota Mekah. Berapa jam perjalanan? Insya Allah perjalanan kurang lebih 4-5 jam. 4-5 jam ya? Kita usahakan sebelum Dohor kita sudah sampai di sini. Karena sekarang hari puasa. Ustaz, habis itu mana? Di sini kita ke Jabal Sur. Jabal Sur, dekat juga ya? Jadi Jabal Sur, habis ini kita ke Jabal Rahmah. Oh, Jabal Rahmah ya? Iya. Dekat semua ya tadi ini ya? Jaraknya? Dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita ke Jabal Rahmah untuk city tour selanjutnya. Al-Rahmah Mountain, Gunung Rahmah. Ji, ini Jabal Rahmah, gunung yang Jabal Rahmah ini, Jabal itu bukit, Rahmah itu kasih sayang. Jadi Jabal Rahmah ini ceritanya dulu adalah bukit di mana dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diusir dari surga turun ke bumi. 40 tahun baru ketemu ya? Kurang lebih. Dipisahkan
selama 40 tahun baru ketemu. Naluri mak biasa kayak gini ya. Biasa. Naluri mak dia harus belanja. Hanya kita beli belanja. Iya. Ini Jokowi 50.000. Ayo nanti. Kita beli. Hah? 50.000. Ini aja kita bagi. Bubar semua. atau ya, pokoknya ini aja. Bubar semua. Bubar semua. Kenapa? Bubar semua. Ini gara-gara apa? Polisi kan nggak boleh di sini jualan. Kadang biasa kalau dulu itu dari situ tuh itu kan ada tiang tuh ada toanya. Nah itu sirine. Kalau udah bunyi itu yang pura-pura cacat apa di atas bukit lari dia turun ke bawah semua kabur. Oh. Apa? Polisi ini pakai pakai baju biasa ya? Kami dulu pakai baju putih sama abu-abu. Sampai ketemu di part selanjutnya, part terakhir. Terima kasih sekali lagi buat Al-Aqsa Pusat Jakarta ya, dan Al-Aqsa Jawa Tengah yang sekali lagi kalau teman-teman mau umroh bareng ya, untuk kalian atau untuk mbah kalian, ibu kalian, bapak kalian, jangan lupa di Al-Aqsa Jateng atau Al-Aqsa ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part yang terakhir.